Dipersembahkan oleh Masya Allah, tuh orang bener-bener ya. Aduh, emang dia pikir ini jalan milik nenek moyangnya apa? Main lempar-lempar sampah sembarangan. Aduh. Ampun. Berantakan lagi. Ah. Dasar. Pak, Ya, Pak. tadi saya lihat yang buang sampah sembarangan itu. Iya, Sabar Pak. ya, sabar. Ini sarapan buatan istri saya. Ya, buat Bapak. Buat saya, Pak. Iya. Alhamdulillah ya Allah. Kebetulan saya lagi lapar, Pak. Alhamdulillah. Makasih banyak ya, Pak. Makasih banyak. Baik ya, sabar ya. Ya. Ya, oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Dilempar sampah malah dapat makan. Pak, makasih ya, Pak. Tumben jam segini belum pada datang. Semoga aja nggak kehujanan, namanya musim hujan ya kan. Pasti banyak yang kawin. Sayang aja, gua nggak punya pasangan. Coba ada pasangan, kawin juga lah. Kawin juga lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boim. Alhamdulillah, bersih-bersih, Im. Iya, begitu dong. Iya, Pak. Bersih-bersih pagi-pagi. Biar kantor kita itu tetap clean, bersih. Iya. Bersih ruangan, bersih juga hati kita. Insya Allah. Amin. Baik. Ya kan? Nah, kita dengan Boim bersih-bersih semuanya ini, insya Allah tuh kita berpahala. Nah, wajib buat kita itu untuk bersih-bersih Iya, setiap saat. Iya kan? Iya benar, Pak. Betul nggak? Iya. Tapi ingat, kalau kita bersih-bersih, jangan egois. Maksudnya egois? Egois itu gini, kita bersihin sendiri ruangan kita, tapi ruangan orang kita kotorin. Kan banyak orang yang di mobil tuh, nyetir mobil, di dalam mobilnya bersih, ada sampah, dia lempar keluar ke jalanan. Ya mobilnya bersih, tapi yang di jalan kan bagaimana? Kotor. Kasihan yang bersihin jalanan ya. Ngomong-ngomong Nadira mana? Nadira, iya harusnya udah datang sih Pak. Mana dia? Cuman Coba nggak ngerti. mana kali cari? Iya. Dia- Ntar coba aku coba WhatsApp ya. WhatsApp atau mungkin kesangkut. Saya izin pamit ke pantry dulu ya Pak ya. Oke, Iya. ya. Assalamualaikum. Keep up the good work, Boim. Insya Allah. Terima kasih Pak. Mari Pak. Ya, siap, Boim. dipersembahkan oleh Selain di Gandaria, ruas jalan di kawasan Pejaten Barat Pasar Minggu juga tergenang banjir. Meski ketinggian air mencapai 40 cm, sejumlah kendaraan nekat menerobos banjir. Menurut warga, banjir terjadi akibat saluran air yang tidak mampu menampung debit air akibat hujan deras yang mengguyur kawasan Jakarta. Ya, pagi. Kang, aduh. Kenapa, Nadira? Maaf banget, Kang. Pakai jas hujan kehujanan di jalan ya? Iya, Kang. Aduh. Maaf banget ya, Kang. Saya telat.
Ih, basah-basah Kang. begitu banjir. Iya banjir di mana-mana Kang, makanya saya telat Oh, ya? maaf ya Kang. Banjir banget ya. Iya Kang, banyak sampah deh kayaknya, makanya Ini nih banjir. orang tuh tadi barusan saya bilang sama Boim, jangan sampai sampah itu kita tumpuk-tumpuk terlalu banyak. Nanti malah baunya, penyakitnya dan lain-lain. Jadi sampah itu sedikit buang begitu aja. Betul Kang. Mm-mm. Ngomongin sampah Kang, Ya. saya ada tamu buat Kang Erik hari ini yang berhubungan dengan daur ulang sampah Kang. Mereka tuh bagus concern banget sama sampah. Nah ini nih penting nih kita dengerin nih, ya kan? Siapa ada? Namanya itu, namanya Limangku Satya dari kami box.id Kang. Oh. Harusnya sih, Limangku Satya dari kami box ya. iya betul Kang. Harusnya sekarang udah datang. Coba lihat. Itu dia. Oh iya. Kayaknya. Oh. Sebentar ya Kang. Ayo suruh masuk. Silakan. Aduh. Silakan. Alhamdulillah nih. Duduk. Gimana? Sehat? Sehat. Ayo silakan duduk. Ya. Limangku Satya. Dipanggilnya siapa? Mangku. Mangku. Wah, keren nih Nadira, Mangku. Saya tuh paling seneng ya lihat anak-anak muda yang peduli tentang sampah. Karena nggak banyak tuh ya orang-orang yang peduli tentang sampah. Yang banyak orang-orang yang nyampah, bener nggak? Betul. Iya. Betul. Kenapa sih sampai peduli sama sampah gitu? Oke, jadi sebelumnya mungkin saya cerita sedikit ya di awal. Saya bergerak di bidang persampahan ini awalnya membantu ayah. Membantu ayah. Betul. Ayah bekerja relawan atau Enggak, memang bisnis. Bisnis di sampah? bidang persampahan. Oh, Betul. bagus sekali. Kurang lebih 3-4 tahun yang lalu. Jadi baru 3-4 tahun yang lalu bantu ayah. Yes, betul. Ya, saya lihat di sini bisnisnya secara profit ada nih. Oh, ada Tapi profitnya ya. impact-nya juga sangat besar nih. Impact secara sosial dan lingkungan. Kita bisa membuka lapangan pekerjaan, kita bisa mengurangi sampah yang ke TPA. Ini that's the point, Nadira. Yang penting dalam bisnis itu apa? Impact. Impactnya bukan cuma masalah profit dan lain-lain, tapi juga kepada masyarakat, kebersihan lingkungan dan lain-lain. Ini bagus banget. Ini apa? Kami box ini komunitas atau apa nih? Kalau kami box ini kita sekarang sudah berbadan hukum. Jadi kita bentuknya sudah PT. PT. Ya, betul. Iya, PT pengumpul sampah. Apa nih namanya? Jadi kami box ini apa? Ya, pengelolaan sampah kita Pengelolaan bilang. sampah. Dari mana? Dari hulunya atau bagaimana? Biasa kita lebih dari sumbernya. Jadi misalnya dari perkantoran, dari rumah tangga, atau saat ini juga banyak bekerja sama dengan bank sampah. Bank sampah. Betul. Oke, apakah semua jenis sampah yang dikelola? Kan sampah banyak sekali ya, ada sampah plastik, ada sampah organik, ada sampah makanan, ada sampah elektronik. Ya. Sampah apa aja? Nah, kalau di kami box ini kita saat ini sampah yang bisa kita ambil adalah sampah kertas, kardus, sampah-sampah plastik, minyak jelantah. Minyak jelantah, betul. Wow Kang. Nah ini sebagai yang suka goreng-goreng minyak jelantah nih. Iya biasanya kan kita maksudnya untuk perempuan yang suka masak kan suka bingung tuh Kak. Buang, aku manggilnya kakak. Nggak apa-apa. Ya biasanya kita suka bingung tuh buang sampah si minyak jelantahnya ini kemana. Kadang kan kalau misalnya mau kita buang ke wastafel tuh bahaya. Bahaya, Mau betul. buang ke tempat sampah juga nggak mungkin. Ke plastik nggak tega gitu Iya, ya. Betul, betul. Oh bisa juga Kak? Bisa. Diapain itu secara singkatnya yang namanya minyak jelantah? Minyak jelantah itu nantinya akan diolah menjadi biodiesel. Jadi menjadi bahan bakar gitu. Memang ada ya perusahaan atau pabrik yang menerima sampah minyak jelantah yang kemudian mereka olah. Ada. Kalau kami box nggak ngolah kan? Hanya Enggak, betul. mengumpulkan Kami saja, di kan? collectionnya, betul. Di Collectionnya, pengumpulannya, ya. Kemudian diberikan kepada Pabrik yang melakukan pabrik pengolahan melakukan tersebut. pengolahan. Ya. Waduh, ini coveragenya gimana? Sudah meng-Indonesia kah atau Belum. Belum, Saat ini kita gudangnya itu ada di Jakarta dan Tangerang. Gitu. Jakarta dan Tangerang? Ya. Gudang untuk semua sampah. Ya, untuk pengumpulan sampah tersebut. Plastik aja ya Nadira. Kalau misalnya plastik dikumpulkan itu kan bisa sangat besar. Itu berarti gudangnya segede hanggar atau bagaimana?
Ya kalau yang di Tangerang cukup besar sih. Gitu. Jadi di situ kita bisa melakukan pemilahan untuk sampah-sampahnya. Sampah plastik aja saya dengar ada banyak sekali jenisnya. Betul. Ada berapa jenis sampah plastik kira-kira? Sampah plastik aja di tempat kita melakukan pemilahan lebih dari sekitar 30 jenis sampah 30 plastik. jenis sampah plastik, belum warna ya? Betul, itu udah termasuk warnanya Udah juga. termasuk warna. Iya. Ya karena sampah kan beda-beda. Ada yang botolnya putih bening, ya. Bening, betul. Ada yang biru muda. Ada yang biru, ada yang hijau kan Iya, gitu ya. betul, Oh, itu betul. yang Itu harus dimaksud dipisahkan. Warna. Iya. Belum jenis plastiknya ya kan? Iya, Ada yang betul. keras, ada macam-macam Iya. tuh. Kang, maaf banget nih, Kak Mangku juga aku potong sebentar. Aku mau jemput seseorang. Oh, oke. Bentar ya. Ya, jangan lama-lama ya. Iya. Nah, Kak Mangku ini, kenapa sih peduli tentang sampah gitu? Yang orang-orang itu kan sebetulnya jijik terhadap sampah. Kita harus bisa membantu menyelesaikan. Setidaknya sedikit lah kita membantu. Bagaimana kita bisa mengedukasi teman-teman nih, terutama Gen Z juga, kita mengedukasi melalui media sosial supaya mereka bisa mengetahui nih bahwa banyak sampah yang masih bisa dikelola kembali, nggak langsung dibuang ke TPA gitu. Jadi di sini kita juga bisa memberitahu ke mereka nih, oke, sampah-sampah jenis ini tuh bisa loh dipilah, bisa didaur ulang lagi menjadi barang baru lagi. Kalau nggak salah dengar di Indonesia nih sampah makanan yang paling besar ya, atau bagaimana datanya? Iya, betul. Salah satu yang paling besar itu adalah sampah makanan. Sampah makanan ya, Iya, paling betul, besar ya. sampah makanan. Dan kedua itu sampah plastik. Ya. Kang, silakan Rafa duduk. Oh, Rafa. Perkenalkan, Kang. Iya. Rafa, silakan Rafa. Silakan duduk Rafa. Silakan duduk Rafa. Rafa dari mana ini? Ini dari komunitas e-waste, Kang. E-waste. Jadi dia daur ulangnya lebih ke barang-barang elektronik ya, Rafa ya? Betul, sampah elektronik. Nah, Sampah elektronik. itu, Wah, ini Kang. menarik nih. Jadi ada sampah tradisional, ada sampah milenial. Oh, bukan. Sampah elektronik ya. Betul. Sampah-sampah apa namanya kayak baterai begitu ya? Betul, Kayak- handphone, komputer, baterai, kabel, jadi semua yang membutuhkan. Sampah elektronik itu definisinya apa sih? Sampah yang kemudian ada colokannya, chargernya, atau gimana? Perangkat elektronik yang sudah rusak dan sudah tidak layak untuk digunakan lagi. Perangkat elektronik, semua perangkat elektronik. Semua perangkat elektronik. Itu kalau misalnya udah rusak, masuk ke dalam kategori sampah elektronik. Jadi handphone yang misalnya ya, layarnya udah nggak nyala dan udah nggak bisa dibenerin lagi, itu udah termasuk menjadi kategori sampah elektronik. Ah, I Kategorinya see. masuk situ ya. Betul. Sebentar ya Kak Mangku ya, saya mau tanya mengenai permasalahan sampah elektronik nih. Kalau saya lihat ya, ini kan semua euforia lagi ada mobil listrik, Oke. ada bis listrik, semuanya jadi listrik, kendaraan, transportasi dan lain-lain. Terus kemudian apakah itu kemudian tidak jadi sampah nanti baterainya dan lain-lain? Betul, itu menjadi sampah Sama juga. ya? Terus Iya. memang sudah ada solusinya atau nanti bahaya kan? Itu kan sebenarnya sebuah industri yang berbeda lagi ya. Kalau kita ngomongin sampah elektronik kan ini perangkat yang digunakan setiap hari yang membantu kita untuk menjadi kehidupan menjadi lebih high tech, lebih berpenuh dengan teknologi. Handphone misalnya. Handphone, komputer. Tapi kalau misalnya mobil listrik itu kan industri yang berbeda sebenarnya. Oh gitu ya. Jadi mobil listrik itu kan industrinya ada bagian charging stationnya. Nanti setelah mereka barang-barang dirusak itu nanti bisa dibagi dua lagi. Bagian daur ulang baterainya, bagian daur ulang mobilnya. Jadi sebenarnya itu a whole different industry, whole different game lah. Itu ya. kita belum nyampe sana Belum sebenarnya. sampai sana. Ini juga saya hanya membayangkan, Ah. oh ini kalau misalnya sampah elektronik itu semua yang tadi definisinya yang kemudian perangkat elektronik, berarti kan mobil-mobil transportasi dan lain-lain Ya. itu bisa jadi kan ya. Iya, sebenarnya masuk sih kategori Kenapa sih definisinya. tertarik sampah elektronik itu? Kenapa? Aku tuh dulu demen banget main Sampah. Demen sampah. Main di sampah jangan. demen main game. Jadi aku kan mulai Oke ini nih, dulu pas game apa masih nih? Main-main software game ya, gitu. komputer. Aku dulu punya komputer, PlayStation. Dulu kan aku mulai pas masih SD. Jadi lagi zaman-zamannya main game sama temen-temen. Dan akhirnya satu lemari itu ada yang penuh dengan sampah elektronik. Oh, satu lemari itu ininya ya. Iya, penuh dengan barang-barang. Kan aku kalau komputer kan pasti ada keyboardnya lah, ada layarnya, ada apa, diganti CPU-nya dan lain-lain. Jadi suka ngotak-ngatik komputer lah. Suka Akhirnya ngotak-ngatik komputer. banyak sampah elektronik di rumah dan yang aku pertanyakan adalah kenapa ya di tempat sampah tuh aku nggak pernah ngeliat orang buang handphone ke situ. Kita nggak pernah ngeliat buang kabel tuh sebenarnya harusnya dibuang kemana sih? Dan kalau misalnya kita buang itu, elektronik itu semua kabel-kabelnya, Betul. semuanya
ini menarik sekali ya Nadira ya, Mangku Betul, sama Kak. Rafa, kita bicara tentang permasalahan sampah, berbagai sampah ya. Mudah-mudahan ya ini sampahnya sampah fisik, sampah konkret. Jangan sampai kita kemudian masuk ke dalam sampah masyarakat. Aduh, alhamdulillah, jangan dong Kang kalau Tapi kita itu. mesti break dulu, karenanya kita jangan kemana-mana, tetap di Journey of Key. Dipersembahkan oleh Dipersembahkan oleh Ya Allah ya Rob. Wah Im, aku pikir siapa gitu yang ngetok keras-keras. Silakan minum dulu ya. Ini kenalin nih, ini Andi Boim. Iya, mantan playboy. Saya nggak tahu apakah mantan, apakah ngaku-ngaku. Saya lanjut dulu nih. Boim, kamu denger juga ya. Ini kita lagi ngebahas sampah nih. Sampah itu related banget sama Boim, ya nggak? Oh, kenapa Pak Ustadz? Iya kan yang buang sampah, bukan. Oh. Iya kan yang bersih-bersih sampah. Iya, Pak Ustadz. Ya kan? Lanjut ya. Saya tuh tertarik banget tadi dari cerita Rafa tentang masalah dari kecil main games dan kemudian melihat sampah elektroniknya tuh. Iya. Kok ada kesadaran anak-anak yang kemudian lihat wah ini sampah mau dikemana, mau dibuang kemana gitu ya? Nah, Kesadarannya muncul gimana tuh? menariknya itu dulu pas aku kelas 5 SD ada proyek sekolah. Kelas 5 SD, proyek sekolah, Yes, oke. jadi proyek sekolah itu menganjurkan kita untuk memilih sebuah isu dan menulis kayak karya tulis ya, karya tulis ya, tapi ya. level Kan anak SD project ya. gitu, level anak Jadi SD. jadi belum terlalu complicated lah dan aku disuruh pilih dan aku memilih karena waktu itu lagi sering main game, penasaran dengan sampah elektronik, aku pilih topik itu. Oke, topik sampah. Topik sampah elektronik. Wih keren banget. SD. Ini enggak. Dia kan masih SD. Gue bercanda kok gitu. Terus kemudian? Sebagai pemikiran orang-orang akan sadar kalau misalnya melihat masalahnya langsung. Contoh orang banyak yang peduli dengan sampah plastik itu karena melihat sudah banyak sungai yang Ini sampah plastik. kan tersendat oleh plastik lah. Kita di pinggir jalannya sering lihat ya sampah plastik. Ya, Tapi kan kalau sampah elektronik belum lihat. belum. Nah, yang dilakukan jarang. yang dilakukan oleh proyek sekolah itu dan alhamdulillah difasilitasi oleh sekolah juga adalah aku diperlihatkan sampah elektronik kalau di lapangan tuh sebenarnya separah apa sih. Yes, aku ngelihat dampaknya seperti apa dan orang-orang yang terdampak dari bahaya sampah elektronik itu seperti apa. Oh gitu. Jadi Emang karena itu kalau orang terdampak itu kena apanya dari sampah elektronik? jadi sampah elektronik itu masuk ke kategori B3 namanya Ustadz. Bahan berbahaya dan beracun. Jadi berbeda dengan sama-sama yang lain, mereka mengandung racun yang bisa mengkontaminasi lingkungan, bisa mengkontaminasi kesehatan manusia, keluarga yang hidup di sekitar TPA sampah elektronik itu mereka bisa kena dampak dari racun itu. Makanya hati-hati ya kalau misalnya buang sampah ya, apakah itu sampah tadi tuh sampah tradisional ya, sampah makanan, sampah ini ya harus hati-hati. Boim harus hati-hati tuh buang-buang sampah begini. Juga sampah elektronik, hati-hati Boim. Kita kan sering kali tuh ada barang-barang di kantor kita yang elektronik itu ya. Hati-hati jangan dibuang sembarangan, apalagi ke sungai dan lain-lain ya. Betul. Itu bahaya sekali gitu. Betul. Nah kemudian ini masih di Rafa ya. Apa yang kemudian dilakukan di e-waste ini? Sebenarnya kurang lebih sama seperti Mas Mangku prosesnya. Jadi kita memang specify di collection, dan nanti akan kami distribusikan kepada perusahaan daur ulang sampah. Oh jadi perusahaan daur ulang ini memang sudah ada dan banyak ya untuk itu? Mungkin belum banyak. Belum banyak, Nah, tapi itu ada, dia, ya? ada, tapi belum banyak. Yang tersertifikasi belum banyak. Karena e-waste itu mengandung racun, jadi proses daur ulangnya membutuhkan izin dan juga lebih kompleks lah prosesnya. Iya, nggak sembarangan gitu. Betul. Karena kalau dari e-waste kita bandingin kalau sama botol plastik ya, botol plastik itu kan ada 4 ya komponennya. Botolnya, terus tutupnya, dan labelnya, dan ada ringnya di bawah tutup, itu biasa ada 4. Kalau misalnya sampah elektronik kita kasih contoh handphone itu ada 50 komponen yang berbeda. 50 komponen Jadi berbeda, ya? memang dari komponennya sudah lebih banyak dan proses daur ulangnya juga berbeda jadinya. Iya. Nah ini pasti ada cuannya dong. Ya, dari Kamangku dulu deh. Itu menarik nggak profit atau misalnya bisnis sampah ini? Supaya nanti kalau misalnya orang-orang denger nih, kemudian
daripada kemudian jadi orang yang nyampah, mendingan jadi orang yang mengumpulkan sampah, kan gitu bisa jadi bisnis juga selain menolong tadi masyarakat, lingkungan jadi bersih, itu enggak? Gimana? Ya betul. Yang pasti namanya kita menjalankan bisnis pasti kita ada profitnya ya. So far sih kita bisa menghidupi beberapa pegawai kita juga. Ya cukup menjanjikan lah. Gimana Mas Rafa? Wah ini e-waste ini lebih canggih lagi nih kayaknya nih. Nah itu dia sebenarnya challenge-nya. Aku kan mulai this movement organization itu di umur 11 tahun. Di umur 11 tahun? Jadi udah 9 tahun yang lalu. Dan kita mulai dari sebuah gerakan sosial, dari komunitas. Jadi memang visinya di awal tuh bukan untuk make money awalnya. Yaitu untuk solving the issue of e-waste, membantu menyelesaikan permasalahan sampah elektronik di Indonesia. Di situ, ya. Betul. And we figured bahwa untuk menjalankan sebuah gerakan, sebuah organisasi kan membutuhkan biaya. Betul. Kita nggak volunteer ada yang memang membantu, tapi itu kan nggak lama ya durasinya kalau misalnya kita. Iya, jadi sebisanya. Betul. Jadi ini yang sedang kami eksplor sekarang. Bisnis di bidang sampah elektronik itu revenue streamnya bisa datang dari mana, itu yang sedang kami figure out. Permodalan berarti dari sendiri dulu? Masih dari sendiri. Apa bekerja sama dengan pemerintah, ada perhatian, kepedulian dari pemerintah untuk kemudian membantu atau memberikan permodalan atau bantuan hibah dan lain-lain, ada nggak? Dari pemerintah kita itu kan berkembangnya di kampanye dan edukasi. Ya. Jadi message kami terhadap masyarakat itu sesimpel e-waste itu apa dan kenapa e-waste itu berbahaya. Nah, dan karena kampanye kami yang itu kami kejarkan di sosial media, di berbagai sekolah, akhirnya pun pemerintah juga boleh ini kita kampanye bareng, karena kan mereka punya reach yang lebih. Yes, jadi waktu itu sempat kita dengan pemerintah Kabupaten Tangerang, kita kampanye di beberapa sekolah di Tangerang, di beberapa public places. Jadi memang mereka membantu dalam kampanyekan juga. Iya. Gimana kalau ini Kak Mangku nih? Kita juga mendukung program pemerintah ya dari sisi bank sampah, karena kita berusaha untuk bisa mengumpulkan semakin banyak sampah dari warga ya, sehingga kita berkolaborasi dengan bank sampah gitu. Ya, kita harapannya juga dari pemerintah juga bisa support. Mudah-mudahan pemerintah dengar ini dan kemudian kemudian kalian itu juga kemudian ada kerjasama dengan pemerintah dan lain-lain. Tapi ini saya mau bahas masalah pro kontra. Pro kontranya itu ada orang yang memang seneng buang sampah sembarangan aja begitu. Ya, jadi kan bahaya banget. Boim suka lihat nggak ada orang yang suka buang sampah sembarangan gitu atau temen Boim. Jadi akhirnya nggak semua orang tuh memang punya kepedulian seperti Kak Mangku sama Kak Rafa ini. Tapi ada orang-orang yang kemudian sampah kelihatannya kayak dibersih-bersih tapi dibuang sembarangan. Iya. Banyak banget kan. Banyak ya. Kadang-kadang aku ngeliatnya suka sedih. Sedih ya? Sedih, kecewa, campur aduk deh pokoknya. Merasa dikhianatin. Kalau saya tuh apa coba alhamdulillahnya Nadira. Di kantor ini ya insya Allah alhamdulillah ini nggak ada yang suka buang sampah sembarangan. Nih lihat kantor bersih begini kan ya. Tapi iya kan? mukanya pucat ya kan? Punten. Mules perutnya. Mules. Mau buang sampah. Iya. sampah diri. Puntennya kan. Ya. Ayo. Isi kan. Nah, ya memang yang namanya kotoran itu ya yang kita sebut dengan sampah. Memang ini yang menjadi permasalahan. Walaupun kalau kita lihat banyak orang yang sudah peduli ya membereskan sampah, tetapi kembali lagi ke bagaimana karakter orang per orangnya. Jadi bagaimana orang tersebut itu apakah dia memang peduli terhadap kebersihan baik dirinya dan lingkungan, akhirnya terbentuklah kebiasaan bersih dan membuang sampah gitu ya. Nah dari situ, ataukah orang itu tidak peduli, yang penting lingkungannya aja yang bersih, tapi yang lainnya lah kemudian disampaikan, dibuang sampahnya ke lingkungan, kan ada seperti itu. Nah kalau kita sendiri ya harusnya yang namanya kotoran kita concern ya, jangan sampai ada di lingkungan kita, apalagi di hati ini. Jadi kalau kotoran kalau menurut saya itu bukan hanya di lingkungan, di rumah kita, di lingkungan kita, di jasad kita, di badan kita, tapi juga di pikiran,
di hati, itulah ada yang namanya kotoran-kotoran atau sampah-sampah. Karena kita harus tasfiyatun nafs. Istilahnya itu apa tuh? Tasfiyatun nafs. Bagaimana kita selalu membersihkan diri, mensucikan diri. Itu yang kerennya. Qad aflahal. Ya, tazakka wa zakara isma rabbih fasholla. Wah, apa coba itu? Itu satu ayat dalam Al-Qur'an, ya surat Al-A'la yang menyebutkan bahwa beruntung orang-orang yang selalu membersihkan dirinya. Beruntung. Ya, dengan apa membersihkan dirinya? Dengan selalu mengingat Tuhannya dan dia berdoa. Baik. Oke, alhamdulillah ya. Ya. Nanti kita ketemu lagi deh ya. Ya. Anterin Nadira nih. Si Ayang Rafa. Iya, Rafa, terima kasih. Ya, terima kasih. ya. Ya. Terima kasih. Ya, makasih. Kang Mantu. Oke, sampai ketemu lagi ya. Kang, Ya, sebentar. antar Ini. tuh. Iya, nanti saya antar. Ini sebelumnya Akang tuh ada konferensi call. Langsung ya, Kang. Dipersembahkan oleh Assalamualaikum, Kak Seto. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Erik. Kak Seto apa kabar? Alhamdulillah, kabar baik, tetap sehat dan tetap semangat. Alhamdulillah. Nah, Kak Seto, saya ini langsung aja nih. Tadi saya kedatangan dua pahlawan kebersihan, ya, pahlawan yang sangat peduli terhadap sampah. Saya ingin pandangan Kak Seto nih, ya, terhadap bagaimana sih kepedulian masyarakat itu terhadap sampah, ya, apalagi kan kalau kita lihat banyak orang-orang yang kemudian nyampah sembarangan dan akhirnya sampah itu menggunung. Di musim hujan itu ya tentu ya akan banjir dan lain-lain. Bagaimana pandangan Kak Seto terhadap itu? Memang kepedulian terhadap sampah ini masih belum terlalu optimal ya, masih banyak pelanggaran-pelanggaran, masih banyak kebiasaan-kebiasaan yang kurang baik seperti membuang sampah sembarangan atau membiarkan sampah bertumpuk, ketidakpedulian pada sampah. Tidak usah jauh-jauh, mungkin di dalam kompleks-kompleks beberapa tempat yang sering saya datangi atau sekolah-sekolah juga masih banyak sampah berceceran dan tidak dipedulikan. Nah, kadang-kadang tidak jauh dari situ anak-anak makan, tapi juga makanannya juga kena lalat yang juga habis hinggap di tempat sampah, lalu hinggap di tempat anak-anak makan, menimbulkan penyakit dan sebagainya. Jadi tampaknya ini yang harus kita sadari dan harus dilakukan langkah-langkah perbaikan. Iya, betul Kak Seto. Gimana ya caranya membangkitkan awareness-nya ya? Bagaimana kita mengedukasi ya keluarga, ya lingkungan kita, kan ya ku anfasakum wa ahlikum naro itu bagaimana ya kita bisa kemudian justru mengajak behavior ya, merubah behavior dari anak-anak mungkin ya, atau bagaimana Kak Seto? Iya, kita tahu tadi behavior ya. Nah, suatu behavior atau perilaku itu diperoleh melalui suatu proses belajar. Jadi seorang misalnya berperilaku apa, misalnya bisa berbicara, misalnya itu kan karena belajar dengan melihat, kemudian dilatih, diberikan stimulasi dan sebagainya. Nah, begitu juga di dalam hal membuang sampah sembarangan atau ketidakpedulian pada sampah, ini memang harus dimulai sejak dini, sejak anak-anak. Jadi kebiasaan untuk peduli pada sampah, kebiasaan untuk membuang sampah tidak sembarangan memang harus ditanamkan sejak dini. Tapi tentu dengan cara-cara yang edukatif, cara-cara dengan memberi contoh, karena anak-anak itu belajar dengan melihat lebih dahulu. Kalau dia misalnya sudah dilatih tidak membuang sampah sembarangan, tetapi melihat orang tuanya masih membuang sampah sembarangan, gurunya di sekolah juga demikian, maka akhirnya juga kembali lagi kebiasaan itu muncul. Jadi perlu ada contoh keteladanan dan kemudian juga pembiasaan. Misalnya kepada anak-anak dengan cara mendongeng, bagaimana kalau misalnya kancil di hutan, buang sampah sembarangan, akhirnya kotor, akhirnya mudah terkena penyakit dan sebagainya. Atau dengan lagu-lagu. Kalau dulu kan ada lagunya Pak Kasur, saya masih ingat. Ya. Jika ku makan pisang, tidak dengan kulitnya,
kulitku lempar keranjang, keranjang sampah namanya. Begitu. Jadi itu ya kalau lagunya. ada kulit pisang ya jangan lempar sembarangan, tapi dibuang di tempat sampah dan sebagainya. Jadi seperti hal seperti itu ditanamkan sejak dini dan terus dipelihara dari mulai TK, SD, SMP, SMA, dan kemudian kebiasaan peduli pada upaya-upaya mengelola sampah. Sekarang ini juga ada langkah-langkah bagaimana sampah bisa diubah menjadi suatu potensi tenaga dan sebagainya. Maka itu yang saya kira perlu dilakukan oleh kita semua, termasuk juga kampanye secara nasional dengan menciptakan bukan hanya kota atau kabupaten yang layak anak, tapi juga kota kabupaten yang bersih dari sampah. Termasuk nanti juga sampah-sampah di dalam kebiasaan atau nurani, misalnya sampah dendam, sampah benci, sampah misalnya kekerasan dan sebagainya. Tapi mulailah dengan cara menjaga kebersihan dari mulai lingkungan yang paling awal, yaitu rumah, kemudian lingkungan RT RW, artinya juga seluruh masyarakat. Masya Allah, Kak Seto nih harus buat lagi lagu nih kayaknya nih Kak Seto, ya, lagu yang mengajak anak-anak, ya, mengajak semua untuk kemudian peduli terhadap sampah. Nah kemudian Kak Seto, ini kan ada permasalahan orang-orang itu memandang petugas kebersihan itu sebagai tukang sampah, ya. Nah karenanya seharusnya diubah oleh kita, ya, bagaimana mengajarkan anak-anak dari sejak usia dini itu melihat para petugas kebersihan itu bukan ditukangkan atau bukan direndahkan, ya, tetapi diangkat, ya, karena mereka juga sebagai pahlawan sebetulnya, ya, yang menolong kita dari sampah-sampah tersebut, ya, Kak Seto. Bagaimana menurut Kak Seto pandangan terhadap orang-orang yang salah ini melihat atau menamakan atau berlaku terhadap para petugas kebersihan ini, Kak Seto? Ya, itu tadi sekali lagi untuk melatih suatu kebiasaan, suatu karakter perlu ada pembiasaan. Nah, kami misalnya dulu pernah mencanangkan adanya Polsana, Polisi Sahabat Anak. Lalu setelah itu kami juga mencanangkan gerakan nasional Gernasasana, Saya Sahabat Anak, dari mulai presiden sahabat anak, menteri, bupati, wali kota, terus RT RW, ayah dan ibu sahabat anak. Nah, nanti juga bisa petugas sampah sahabat anak. Jadi juga anak-anak juga bersahabat, merasa bahwa itu adalah suatu tugas yang mulia, yang juga bisa menjadi salah satu cita-cita anak-anak. Anak-anak bisa menjadi petani, bisa menjadi nelayan, bisa menjadi polisi, TNI. Tapi ada juga pernah suatu saat saya di suatu sekolah yang memperkenalkan pentingnya kebersihan, ada seorang anak ditanya apa cita-citanya. Anak SD, saya mau menjadi petugas pembersih sampah. Wah, nah, itu suatu hal yang sangat bagus sekali, bahwa petugas pembersih sampah bukan suatu profesi yang hina, yang kotor dan sebagainya. Justru itu yang kita hargai. Justru anak-anak juga perlu bersahabat dengan beliau-beliau ini, petugas sampah, sehingga akhirnya kesadaran kebersihan itu salah satunya sudah dicontohkan oleh para petugas sampah, itu betul-betul juga menjadi gerakan bersama. Dan tentu para petugas pembersih sampah ini juga dengan seragam yang rapi, yang tetap menjaga kebersihan. Jadi artinya kita juga harus menyadari bahwa kebersihan bermula dari upaya membersihkan lingkungan, dan petugas kebersihan adalah juga seorang figur, seorang tokoh yang juga tetap rapi dan bersih, dan itu yang menciptakan lingkungan juga bisa bersih seperti yang juga dicontohkan oleh pribadi dari para petugas sampah itu. Oh, baik ini. Ini hebat sekali nih. Ya, petugas sampah sahabat anak. Oh, saya setuju sekali tuh Kak Seto, ya. Baik Kak Seto, berarti pertama adalah bagaimana peneladanan, ya, dan kemudian pembiasaan tadi, dan bagaimana kita membersamai anak-anak, ya, dari usia dini agar supaya awareness terhadap bagaimana berlaku terhadap sampah, bagaimana berlaku terhadap petugas kebersihan, petugas sampah dan lain-lain, agar menciptakan lingkungan yang bersih tadi. Memang kita perlu, ya, bukan hanya kita saja, tetapi semua, ya, semua stakeholder, semua
masyarakat dari mulai pimpinan semuanya untuk mencontohkan bagaimana kita hidup ya dengan menjaga kebersihan, menjaga lingkungan dari semua sampah yang tadi Kak Seto sampaikan juga. Bukan hanya sampah-sampah yang konkret secara fisik saja, tetapi sampah-sampah tadi ya, masyarakat moral dan lain-lain. Masya Allah. Ini pembicaraan yang sangat bergizi, lezat sekali Kak Seto. Terima kasih ya atas semua pandangannya, nasihatnya, ujangannya untuk kita semuanya. Semoga sehat selalu Kak Seto. Barakallahu fikum ya. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dipersembahkan oleh Bill, kamu mau kemana? Aku mau buang sampah. Lo kok nggak minta tolong Boim aja? Emang Boim kemana? Gak apa, ini buang di bak sampah belakang kantor situ. Itu pasti belum dipilah-pilah kan sampahnya? Belum sih. Bila kamu tahu nggak betapa besarnya dampak kerusakan lingkungan gara-gara sampah kamu ini. Dan di Indonesia itu sampah plastik bisa mencapai ribuan ton per tahunnya. Kebayang nggak? Jadi betapa rusaknya ekosistem yang kita timbulkan dari masyarakat itu sendiri. Sekarang itu ada aktivitas peduli lingkungan yang sangat baik untuk masyarakat. Tapi kita harus turun tangan langsung. Nah, kayak sampah-sampah kamu ini nih, ini ada yang anorganik dan juga organik. Ini harus dipilah-pilah, Bila. Jadi, nanti sampah kamu ini bisa kita bawa ke bank sampah dan mereka bisa merecycle lagi. Jadi, barang yang lebih berguna. Keren banget kan? Oh, keren banget sih kalau gitu. Jadi, mulai sekarang dipilah-pilah dulu ya kalau mau buang sampah. Oke, bye. Bye. Bismillah. Salatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Salam yang terbaik, salam para malaikat kepada para calon penghuni surga semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika kita berbicara tentang kebersihan, kita semuanya, khususnya umat muslim, wajib hukumnya untuk menjaga kebersihan. Bahkan ada fatwanya di MUI nomor 41 tahun 2014 tentang pengelolaan sampah untuk mencegah kerusakan lingkungan. Jadi sebetulnya jika ada orang yang membuang sampah sembarangan, itu haram hukumnya, dosa dia itu. Nah, karenanya kita mesti ada pelurusan ini ya. Apa coba? Pertama adalah ketika ada orang-orang yang memanggil petugas kebersihan sebagai tukang sampah. Sebetulnya mereka bukan tukang sampah, mereka itu petugas pengumpul kebersihan. Yang tukang sampah itu ya kita inilah yang membuang sampah dan seringkali membuang sampahnya sembarangan. Itulah tukang sampah. Mestinya kita meningkatkan ya yang namanya derajat mereka, kehormatan mereka, harga diri mereka dengan apa? Ya tentu meningkatkan pendapatan mereka dan kesejahteraan mereka. Iya, karena apa? Karena merekalah sebetulnya pahlawan-pahlawan kebersihan. Kita ini kan wajib semuanya untuk membersihkan kebersihan, menjaga kebersihan ya. Nah, jika seandainya kita berhalangan untuk kemudian membersihkan itu semuanya, ada sebagian orang yang kemudian petugas-petugas kebersihan tersebut ya yang mengumpulkan sampah, membersihkan lingkungan, artinya gugurlah ya kewajiban kita untuk membersihkan itu. Nah, berarti apa? Berarti merekalah sebetulnya pahlawan-pahlawan kebersihan kita, dan merekalah kalau di dalam hukum fardu kifayah tentu merekalah yang mendapatkan pahala yang banyak. Nah, ini kita patut berterima kasih kepada mereka karena apa? Karena kita telah digugurkan ya kewajiban kita untuk sebetulnya membersihkan sampah. Nah, di dalam beberapa ayat Al-Qur'an ya saya bacakan, "Zuharul fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydin nas." Nah, Allah menyatakan bahwa telah tampak ya kerusakan ya di daratan, di lautan. Karena apa? Karena ulah-ulah tangan manusia. Nah, karenanya yang namanya banjir, yang namanya kerusakan itu sebetulnya ulah manusia. Hanya sesekali ya Allah diamkan, Allah biarkan itu terjadi agar supaya manusia mengambil ibrah atau mengambil pelajaran karenanya. Nah, sebetulnya Allah selalu memperbaiki yang rusak seperti di dalam ayat selanjutnya, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jadi sebetulnya
Allah itu selalu memperbaiki. Jadi jangan kamu berbuat kerusakan setelah Allah perbaiki. Nah, inilah ya bagaimana sesungguhnya Allah sesekali biarkan agar supaya apa? Kita itu mendapatkan pelajaran darinya. Nah, kita karenanya wajib untuk apa? Untuk menjaga kebersihan dari mulai apa? Ku anfasukum wa ahlikum nar. Dari mulai kebersihan diri kita, rumah kita, lingkungan kita, semuanya kita wajib menjaganya. Nah, kalau seandainya kita lakukan ini, insya Allah ya, bukan hanya kebersihan lingkungan, tetapi kebersihan hati, pikiran, jasadiah kita, insya Allah kita akan masuk ke dalam apa? Golongan orang-orang yang selalu bersih, menjaga kebersihan, dan insya Allah Allah ridho karenanya. Mari kita jaga kebersihan. Tidak ada yang lebih baik dari saya yang berbicara ataupun Anda semuanya yang mendengarkan. Karena yang lebih baik di sisi Allah adalah yang mengamalkannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.